Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel pengusaha muda yang berkarya. Oke, di sore hari ini, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan makan ikan gurami kita ya, yang di kolam tanah kita yang berjumlah 10 kolam dengan kapasitas 1.200 ekor. Berhubung pakan begitu mahal ya teman-teman ya. Jadi banyak petani-petani kecil tidak mampu bertahan ya. Banyak petani kecil gulung tikar gara-gara pakan yang begitu tinggi harganya. Tapi itu tidak berlaku dengan kita ya. Dengan kita karena kita di sini memakai tips ya atau trik dalam budidaya gurami untuk pemberian peletnya seperti ini. Ini kita pakai pakan Alfit, pakan yang murah ya. Dan kita kan tidak mati akal ya, karena ikan gurami ini sangat mudah untuk makanannya. Dia bisa makan pakan alternatif. Jadi kita tidak tergantung di pelet. Istilahnya pelet ini untuk colokan aja lah ya, untuk colokan agar ikan itu nafsu makan. Jadi seperti itu. Tidak fokus kita makan dengan full pelet ya dalam budidaya gurami ini ya. Jadi kalau kita tidak bisa menyetel atau membuat sistem seperti ini ya, kita pun pasti gulung tikar juga, pasti nggak bisa lagi bermain gurami. Tapi karena kita bisa menyesuaikan, memang budidaya gurami ini kan mudah ya teman-teman ya, pakannya bisa alternatif, itulah intinya. Jadi tidak ada ruginya dalam budidaya gurami. Kalau kita mau bergerak aja, mau mencari pakan alternatif itu ya pasti berhasil dalam budidaya gurami ini, pasti mendapatkan keuntungan yang besar. Oke, tadi bisa teman-teman lihat ya, kita memberikan makannya itu hanya sedikit saja ya. Dengan kapasitas 1.200 ekor ya, pakannya secukupnya aja. Karena kan di sini kita berikan pakan-pakan alternatif yang begitu banyak. Dan ini ya, ini kalau dibilang eceng gondok ini pun bisa menjadi sumber makanan ikan gurami tersebut. Daun-daunnya itu ya, itu kadang dimakani oleh gurami tersebut. Ini fungsi dan kegunaan eceng gondok ini teman-teman, untuk membuat ikan gurami kita itu tidak gampang kaget ya. Apalagi untuk usia-usia yang sedang ya atau yang kecil ya, itu menghindari ini ya. Ini teman-teman bisa lihat, ini ada benang ya. Ini menghindari dari burung ya, dari serangan burung. Jadi kalau di kolam tanah itu banyak penjagaannya ekstra. Nah, jadi kita harus menghindari dari burung, menghindari dari hama ikan gabus. Jadi banyak ya teman-teman ya. Kalau usia-usia ukuran kecil gini, ini sekitar 3 jari ya, 3 jarian, baru sekitar 2 bulan lebih. Nah ini kita berikan jaring semua teman-teman, kita berikan benang-benang seperti ini agar burung itu tidak bisa memangsa ikan kita. Karena memang ya, tebar kita ini sangat padat. Jadi ikan itu terkadang kelihatan ya, 1.200 ekor dengan lebar kolam 3 meter, panjang 18 meter. Jadi tebarnya sangat padat. Ini pakan-pakan alternatif kita ya. Bisa teman-teman lihat Kak, pakan-pakannya bolong-bolong ya, udah dimakan ikan gurami kita. Jadi inilah cara kita bertahan ya teman-teman. Cara kita bertahan budidaya gurami. Jadi di sini saya mengedukasi ya, gimana caranya kita bertahan ya. Ya seperti inilah. Semalam waktu di awal-awal kita budidaya gurami ya, ini saya cerita sedikit ya, sambil kita memberikan makan ya. Di awal-awal kita budidaya gurami itu teman-teman, itu terkadang kita percobaannya kan full pellet ya. Makanya di awal video saya tuh ada, saya bilang full pellet tetap untung besar. Iya, tetap untung besar kita full pellet. Karena kan harga pellet pada saat itu masih sekitar 300.000 ya teman-teman. 300.000 dalam persa itu udah min 3, min 4. Bahkan min 4 lebih murah, 298 ribuan ya, 300 ribuan lah untuk min 3 nya, untuk di 781. Jadi kita bisa berani full pellet sampai panen pada saat sekitar 5 tahun lalu ya teman-teman ya, 5 tahun lalu. Jadi pada saat 5 tahun lalu kita tuh mendapatkan keuntungan full pellet itu ya, untungnya full juga, untungnya besar. Tapi semakin ke depan, semakin kemari, karena gimana ya teman-teman,
harga ikan gurami ini atau harga ikan ya, mau lele, mau nila, mau gurami ya, standarnya segitu aja ya. Dia naik pun sedikit sekali, sementara pakan naiknya sangat tinggi. Jadi itulah tadi ya, kayak gurami ya, naiknya sekitar dari 30.000 dulu ya, sekarang 35 ribuan. Tapi kalau kita mau ecer bisa sampai 40 ribuan. Itu di Medan ya, Sumatera Utara. Kadang sampai ada yang angka 50.000 memang, tapi kita mengecer. Sementara pakan ini ya, dari 5 tahun lalu itu 300.000 ya teman-teman, 300.000, dan kualitasnya itu memang bagus ya. Jadi panennya itu kita bisa budidaya itu bisa full pellet ya teman-teman, bisa full pellet. Untungnya itu lebih besar. Memang sekarang kita ini jauh lebih capek ya budidaya gurami ini. Memang saya akui lah, kita jauh lebih capek karena kita fokusnya itu mencari pakan alternatif di sini sekarang ini ya. Kita bertahan ini fokusnya mencari pakan alternatif agar kita bisa bertahan. Karena nggak bisa mengimbangi harga pakan yang begitu tinggi semakin naik. Sementara harga jual itu masih segitu-segitu aja teman-teman. Ya naik pun sedikit harga jual itu. Jadi inilah kita kali ini ya nih, kita cari pakan alternatif sampai segini banyaknya ini. Ini udah jadi batang-batang lompongnya ya. Ini pun kita biarkan juga nih terkadang ya. Kadang pun langsung dimakan nih juga sama ikan gurami kita ya. Batang lompongnya pun habis. Jadi di sini ya, di edukasi atau di kesempatan kali ini, buat teman-teman yang ingin terjun budidaya gurami ya, difikirkan juga lah ya. Difikirkannya gini, pikirkan itu gimana untuk mencari atau supply pakan alternatif itu gimana. Kira-kira sekiranya udah bisa mendapatkan banyak sumber makanan atau makanan alternatif ini, nah bolehlah terjun ke gurami ini. Kalau enggak nanti ya, takutnya teman-teman itu rugi di pakan. Ya rugi di pakan. Belum lagi di angka kematian ya, yang masih pemula yang belum tahu cara budidaya gurami ini, terkadang banyak gagalnya bukan di apanya ya, di angka kematian ini terkadang ya. Tapi kalau kita udah nggak mikirkan angka kematian karena memang kita sudah bisa menetralkan air dan lain sebagainya, jadi untuk angka kematian itu kita sudah tidak ada, sudah sangat kecil, bahkan sampai hanya 1% saja. Kalau untuk angka kematian kita ini memikirkan ya, karena kita udah lama bermain gurami, kita memikirkan pakan-pakan alternatifnya, gimana suplai pakan alternatif itu ada terus. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk pemula difikirkan lagi lah kalau mau budidaya gurami ya. Karena memang ya, ya itu tadi lah, cuma pakan alternatif masalahnya. Kalau untuk pakan pun udah kita press ya, udah kita press pakai pakan Alfit ya. Itulah yang buat kita bertahan. Pakan Alfit harga murah, kita bibis lagi ya dengan susu. Ya alhamdulillah, kalau untuk kita panen itu masih panen setiap bulan ya teman-teman ya. Masih panen setiap bulan, tapi ada tapinya teman-teman. Karena kita tidak begitu full pellet ya, masih pada saat panen masih banyak juga yang belum sesuai target. Walaupun targetnya tetap 10 bulan, tapi untuk ukuran ikan itu nggak tembus semua sekilo 2 ekor, ada yang sekilo 3 ekor. Jadi targetnya itu dia, kalahnya di bobotnya dia, yang biasanya sekilo 2 jadi sekilo 3 ekor sebagian, tapi kebanyakan yang sekilo 2 sih. Itu aja sih kendalanya semenjak pakan ini terus meningkat, harganya terus naik. Tapi kalau keuntungan ya, tetap kita mendapatkan keuntungan yang besar karena kita memang istilahnya terus mencari pakan-pakan alternatif.
Oke, mungkin sampai sini dulu teman-teman ya edukasinya ya. Kegiatan kita di sore hari memberikan makan ikan gurami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Ya kalau mau budidaya gurami teman-teman yang harus semangat dan harus bisa mencari pakan-pakan alami. Itu aja lah edukasi dari saya untuk masalah pakan yang terus menaik ini ya. Oke teman-teman ya, sampai sini dulu penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.